Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 6 SD IPA Al-Madinah dimanapun kalian berada, bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan di pembelajaran kelima dan keenam, ataupun pembelajaran terakhir di subtema 1 ini. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, mampu menyebutkan informasi penting teks bacaan menggunakan unsur as di Bimega dalam peta pikiran. Yang ketiga, yaitu mampu menemukan dan menerapkan contoh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, makna proklamasi kemerdekaan yaitu bahwa kita harus bersyukur, cinta dan bangga atas anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap keragaman dan kekayaan serta keindahan alam Indonesia. Harus diwujudkan secara nyata ya, dengan aktif menjaga persatuan dan kesatuan serta melestarikan kekayaan dan keindahan alam tersebut. Penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita laksanakan dalam kehidupan rumah misalnya ya, yaitu kita wujudkan dengan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dengan sesama anggota keluarga. Di lingkungan sekolah ya, makna proklamasi bisa kita wujudkan dengan belajar sungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan bangsa. Dan dalam lingkungan masyarakat ya, wujud penerapan makna proklamasi adalah dengan mempererat persaudaraan dalam suasana kekeluargaan dengan kerja bakti, gotong royong, musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain ini ya, bisa kalian cari sendiri nanti. Sekarang kita akan lanjutkan ke mari kita membaca. Nah, dari peta ini ya, kita akan menuju ke sebelah timur Jakarta atau tepatnya di sebelah utara Karawang, Jawa Barat ya, menuju kota Rengas Dengklok. Tentu kalian masih ingat kan peristiwa Rengas Dengklok? Baik, seperti apa kisahnya? Kita baca bersama-sama. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa tersebut dipicu oleh adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terhadap berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Perbedaan tersebut mendorong golongan muda mengambil tindakan. Pada dini hari sekitar pukul 3.30 setelah makan sahur, karena waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan, golongan muda menjemput paksa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang terletak di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Pada hari itu juga, Kamis 16 Agustus 1945 pukul 16 sore, Ahmad Subarjo, wakil golongan tua, ditemani oleh Soekarni, Subeno, dan Sutarjo Kartohadikusumo melakukan rapat dengan Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Dari rapat tersebut disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Mari dari bacaan ini kita buat peta pikirannya. Dari peristiwa Rengas Dengklok, kita akan mencoba urai satu persatu informasinya ya. Tentang apa? Penjemputan paksa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta oleh golongan muda. Siapa saja yang terlibat di sana? Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Subeno, Sutarjo Kartohadikusumo. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Kamis 16 Agustus 1945. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga memicu perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi? Bagaimana? Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Baik, dari hasil pemetaan pikiran ini kita akan membuat sebuah paragraf yang padu dengan kalimat kita sendiri ya.
Sebelum membuat kalimat yang padu, sebelum kita membuat suatu paragraf, kita harus perhatikan penggunaan kosakata baku, kalimat efektif, dan penggunaan kata hubung atau konjungsi ya. Konjungsi ini sudah pernah kita pelajari di tema 1. Ini dia paragrafnya sudah jadi ya. Silahkan diamati, dilihat ya dari hasil kalian yang kemarin seperti apa ya. Ini contohnya saja, salah satu contoh saja ya. Jadi pada hari Kamis 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa penjemputan paksa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal itu dilatar belakangi menyerahnya Jepang kepada sekutu sehingga memicu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi. Ahmad Subarjo, wakil golongan tua, bersama Sukarni, Subedno, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengadakan rapat bersama Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Hasil rapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang tahu contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya banyak sekali ya. Saya minta 5 saja. Coba sebutkan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul ya. Jadi tidak membeda-bedakan teman. Ya, walaupun banyak teman kita berasal dari berbagai macam daerah dengan latar keluarga yang berbeda pula tentunya ya, itu tetap kita mau bermain bersama mereka ya, jadi harus rukun bersatu ya. Yang kedua, cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo, yang ketiga ada lagi ya, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri ya, supaya Indonesia ini perekonomiannya kuat ya, lebih maju ya. Kemudian yang keempat, ya, berusaha untuk menghasilkan prestasi. Sebagai seorang pelajar, kita untuk menerapkan ini persatuan dan kesatuan, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang baik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai macam daerah. Baik, barakallahu fiik. Hari ini kita sudah belajar tentang makna proklamasi ya. Kita sudah belajar membuat peta pikiran juga. Kita sudah belajar membuat suatu paragraf dari peta pikiran ya. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi selain yang disebutkan di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan sendiri nanti ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Barakallahu fiik. Mungkin pertemuan kita di subtema 1 ini cukup sampai di sini. Insyaallah ketemu lagi di subtema 2. Untuk itu pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.